Selamat datang di Spirit, Tempat di mana semua bisa dibahas tanpa filter, santai aja buka pikiran, and spirit. Kali ini kita mau bahas soal ilmu yang ternyata sampai titik ini, dulu kita nggak mikirin ilmu itu pentingnya untuk apa atau konteksnya bermanfaatnya untuk apa kali ya. Dan ternyata tuh menarik gitu. Masing-masing dari kita belum tahu apa yang udah kita temuin atau yang udah dicoba dipelajarin gitu. Mungkin sedikit sharing-sharing aja gitu, ilmu apa yang setidaknya udah mulai diikutin atau udah mulai dipelajarin terus ternyata menarik. Oke, Dari Putri dulu mungkin. sebelumnya kan kita backgroundnya sebenarnya Kenapa? teknik ya. Maksudnya Oh, mungkin kita berdua teknik, ya kita benar. berdua teknik. Mungkin yang kita bahas kali ini bisa jadi malah melenceng. Ya, gua teknik informatika dan Putri itu teknik sipil. Ya, skill. Terutama sekarang udah magister ya, Waduh, sudah S2 agak dan tertekan. ngambil teknik lingkungan. Iya, agak tertekan ya. Penjuruannya ke teknik lingkungan. Nah, kalau dari Putri dulu deh. Apa? Kalau dari aku dulu ya, yang pertama, mungkin kamu sebenarnya udah tahu ya, kalau aku tuh sebenarnya suka dengan ilmu sosial. Ilmu Khususnya sosialnya khusus psikologi. psikologi. Aku walaupun backgroundnya teknik, tapi aku suka dengan ilmu sosial terus psikologi. Karena menurut aku psikologi tuh bisa membantu kita mengenal diri kita sendiri itu satu ya. Oh, jadi lebih ke diri sendiri dulu. Ya, itu bisa mengenal ke diri kita sendiri, lebih memahami atau kayak kita sadar tentang diri kita sendiri. Terus kita juga bisa memperbaiki atau mungkin mengembangkan hubungan kita ke orang lain agar lebih bagus. Jadi kayak kalau diringkasin lebih ke kesimpulannya kayak lebih gimana kita bisa bereaksi ke orang lain sama diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Karena psikologi kan sebenarnya luas ya. Awal tertariknya kapan? Sebenarnya tuh ya dari SMA tuh sempat kayak kepikiran apa mau ngambil S1 psikologi aja gitu ya. Aku ngambil jurusan Sebenarnya awalnya psikologi. ya, cuma ya itu cuma sekelibat doang, nggak ada kayak alasan khusus yang mendorong kenapa harus itu. Makanya kan ujung-ujungnya nggak ngambil kuliah itu ya. Terus mulai kayak merasa kayaknya seru juga ya gitu belajar tentang psikologi. Itu awalnya cuma pas awal-awal kuliah, tapi itu cuma nonton YouTube doang gitu loh. Oh, riset YouTube. Kayak dari mempelajari kepribadian diri kita tuh apa gitu. Terus abis itu kayak jenis-jenis hubungan gitu, misalkan hubungan komunikasi itu kayak gimana gitu. Terus jenis-jenis manusia tuh kayak apa, sampai kayak manajemen stres gitu-gitu loh. Oh iya. Awal kuliah. Terus habis itu ingat banget di semester 3-4 waktu pas COVID itu tuh kayak mulai mendalami belajar psikologinya sampai ikut kayak kelas gratis dari dosen psikolog Undip. Karena ingat banget tuh saudaraku, ponakanku tuh kan emang dosen psikologi. Jadi dia selalu jadi ikut seminarnya gitu. Bukan seminar sih, kayaknya kelas tuh. Ikut kelas. Jadi dia tuh ada kelas online. Jadi Zoom bisa diikutin. Tapi umum. Kelas umum berarti ya. Dan Zoom-nya itu live stream juga di YouTube sebenarnya. Oh, jadi bisa kayak diakses YouTube. Bisa kayak siapapun ikut gitu. Terus saudaraku kayak yang selalu nge-share link kayaknya setiap Rabu kalau nggak salah deh. Setiap minggu itu pasti ada kayak kita belajar aja kayak apa sih yang kayak kita hipnotis tapi bahasanya hipnoterapi gitu-gitu kan. Kita belajar itu terus belajar hipnoterapi itu untuk apa? Sebenarnya lebih ke ini kayak bukan memanggil juga ya, kayak iya kali memancing sesuatu terpendam yang ada di diri kita gitu loh, atau di pikiran kita yang selama ini mungkin udah ketumpuk lama, tapi sebenarnya itu ada luka atau ada trauma atau kejadian yang kita rasain tapi terpendam di pikiran gitu. Dan itu tuh fungsinya sebenarnya untuk merilis gitu. Kayak self therapy gitu. Iya, kayak self therapy. Itu tuh yang aku inget ya, waktu itu sangat berkesan sih.
Untuk nama dosennya Pak Eling. Terima kasih Pak Eling. Hmm. Ya pokoknya aku belajar banyak dari beliau gitu loh. Tadi universitasnya apa? Di universitas mana? Undip. Undip tuh, Pak Iya. Eling. Undip di Ponegoro. Ya aku suka banget waktu itu. Bapak profesor? Nggak tahu sih ya udah Enggak pasti. tapi belajar banyak Iya. di situ. Terus ya abis itu sebenarnya sempat hiatus atau Nggak off, ngikutin. ya off nggak ngikutin lagi pas kita udah mulai beralih ke non pandemi lagi gitu loh. Ya karena udah fokus. Karena kan emang kuliah, dua waktu itu ya. ya sama kuliah kan sibuk banget ya. Saya Penelitian. aduh nggak sempet banget buat belajar itu lagi. Jadi ya udah Ya karena kamu kan lagi udah fase mau penelitian akhir-akhir tuh capek penelitian banget S2. sih. Iya nggak sempet buat apa ya menyalurkan hobi dengan maksimal kali ya. Udah nggak ada waktu aja. Padat gitu. Tapi overall seru sih karena Kalau yang udah diimplementasi sehari-hari implementasi sehari dari ilmu yang dipelajari ya psikologi lebih ke aku tahu atau aku sadar ternyata kita tuh nggak apa-apa punya emosi marah sedih gitu-gitu loh, apapun emosinya, apapun nggak apa-apa diluapin dengan nangis atau ya gambar atau apa itu nggak apa-apa, malah normal gitu loh. Nah jadinya ketika udah ngeluapin semua rasanya tuh lebih tenang. Terus kalau misalkan aku lagi burn out, kadang aku mencoba meditasi sebentar sih, paling cuma 5 menit. Oh pernah meditasi? Iya kemarin aja aku meditasi. Cuma malam doang. Iya udah. Ya kalau udah burn out banget aku meditasi guys, karena rasanya biar pikiran tuh plong aja sih. Tuh. Oh, jadi lebih ke self control lah ya, kalau sehari-hari. Iya benar. Sama lebih fokus ke diri kita sendiri tanpa harus mikirin kayak perkembangan orang lain, itu salah satu yang aku rasain sih. Moto channel ini. Ya pokoknya gitu lebih ke self control tadi ya. Ya betul. Kalau untuk ke orang lainnya belum? Kalau ke orang lain lebih ke apa dari bawah sadar karena udah belajar ini gitu, terus jadi berubah aja cara kamu ke nangkepin atau menanggapi orang lain gitu. Iya betul. Sebenarnya kan dari hubungan yang kita jalanin pun aku banyak menerapkan itu gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kayak gimana caranya apa ya, aku bisa ngertiin kamu, atau mungkin kita nggak apa-apa punya berbeda pandangan atau pendapat atas suatu hal, tapi nggak perlu harus berdebat. Maksudnya ya, lebih, itu kan hal yang normal sebenarnya kan. Lebih agree to disagree aja gitu ya. Karena kan semua orang tuh punya pandangan masing-masing. Mungkin aku kalau hubungan interpersonal gitu kali ya, lebih kayak memahami orang lain. Memang kita tuh nggak pernah sama gitu. Oh ya. Jadi punya pemikiran berbeda ya, kita tinggal apa ya, memahami itu gitu. Nggak apa-apa nggak setuju, tapi ya tinggal paham aja gitu. Oh ya udah gitu. Oke. Kamu rasain gimana? Aku apakah iya gitu kayak gitu. Ya ini kalau dari awal jadian juga ya, as a self control kamu lebih self control dibanding aku yang meledak-meledak gitu kalau emosi gitu. Ya maksudnya karena ada sesuatu masalah juga yang belum pernah diagnosa, belum pernah dicari kenapanya, ya akhirnya ada masalah lah gitu. Cuman in a way kayaknya iya buat self control sih yang paling kerasa. Kalau cara buat ngadepin orang lain terkadang masih suka kena tepu gitu. Kena tepu. Iya dibohongin guys. Sering kasihan gitu, dimanfaatin kalau menurut aku doang ini. Cuman ya in a way ya better lah, pasti jadi lebih baik. Cuman secara self control aja, mungkin lebih ke self control aja. Sama kayaknya lebih bisa jalanin hidup dengan tenang kali ya. Iya maksudnya lebih tenang. Stres masih pasti ada, cuman maksudnya lebih tenang. Kalau aku tuh ada beberapa. Oh ya nggak apa-apa. Apa tuh? Pertama tuh ekonomi dulu. Ekonomi sama. Gimana tuh? Aku tansi kali ya. Sebenarnya. Karena sebenarnya dari awalnya juga kan papaku itu
emang dipajak kan. Ya maksudnya beririsan lah sama akunting. Terus kayak di tempat yang waktu masih di tech center, ya itu teman jurusan akuntansi itu banyak. Terus kadang-kadang kalau lagi ngobrol sedikit banyak kadang-kadang suka nyelipin di situ. Terus sekali-sekali lihat videonya juga, karena dari yang ekonomi itu walaupun nggak bilang bisa advance ya, even fundamental aja masih jauh gitu. Cuman punya sedikit banyaknya pengetahuan ekonomi itu bisa ngebaca juga kayak sebenarnya kita tuh kondisinya skala besarnya itu lebih ke negara mungkin gitu. Apa baik-baik aja apa enggak gitu. Iya. Terus Lebih kayak ke punya desisi-desisi pengetahuan. tertentu kadang-kadang beritanya dikemasnya dengan baik gitu. Tapi apa benar Iya, secara iya. ekonomi itu berdampak baik? Kalau ditanya, kan kenapa lu mikirin perusahaan orang gitu atau apa? Kadang-kadang tuh ada desisi-desisi tertentu tuh sebenarnya hasilnya masif loh. Kayak yang paling sekarang tuh heboh kan, Goto mau Oh iya, diakuisisi iya, sama iya. Grab. Iya, betul. Banyak lah yang udah bahas sebenarnya kalau mau dicari yang lebih memumpuni untuk ngebahas itu secara mendalam Ya, dan betul. secara riset. Kayaknya udah banyak deh kalau mau dicari, mau dari Bang Ferry, terus apa Banyak sih YouTuber yang bahas itu. iya banyak deh pokoknya. Kalau mau kenapa dibahas banget kayak seolah-olah kita harus pusing, harusnya memang pusing. Walaupun in a way emang aku nggak tahu sih, kamu pakai ojek online ya? Pakai. Kalau harga murahan mana? Sebenarnya Murahannya dulu deh. kadang tuh Grab lebih murah dibandingkan Gojek. Nah ya itu maksudnya secara kalau warga kan nggak peduli, yang penting yang paling murah. Cuman buat beberapa hal tuh sebenarnya penting. Gitu. Ada kucingnya. Nah, terus itu tadi itu yang ekonomi itu akuntansi sih sebenarnya lebih ke belajar tipis-tipis sebenarnya ngatur uang secara pribadi itu gimana, karena saya terlalu royal sebenarnya, bukan ke diri sendiri juga masalahnya gitu. Jadi kalau uang ada pun dihabisinnya itu bukan ke diri sendiri, ke lebih ke orang-orang sekitar lah, keluarga mungkin, atau buat putri gitu. Ya pokoknya yang bisa berdua gitu, maksudnya nggak ke aku doang gitu. Nah terus itu gimana caranya manage, kalau kata orang mah kan gampang, pengeluaran sama pemasukan, gedean pemasukan aja gitu konteksnya gitu. Tapi kayaknya kalau lu mau bagus ya nggak harusnya nggak seminim itulah gitu. Ada fasenya juga, karena nanti mau tahu juga apa si reksadana tuh kerjanya gimana kayak gitu-gitu nanti. Karena di apa di kalau mau sebenarnya kan nggak enak ya melabel-labelkan generasi, cuman kalau di Gen Z lah ya gitu, di Gen Z sendiri ya kita gitu, di eranya kita deh gitu ya, anak-anak 20 sampai mau 30 atau ke bawah ini, itu udah kan kebanyakan jadinya sandwich generation. Jadi harus ngurusin dirinya, keluarganya sendiri, sama mau nggak mau orang tua kan, karena orang tua pun secara kalau lu mau protes kayak enggak lah kan gue udah nikah, urusan rumah tangga gue aja lah, tapi emang lu setega itu gitu buat ninggalin orang tua kan, nggak mungkin kan. Apalagi society kita membentuk itu ya. Maksudnya di Indonesia tuh membentuknya budayanya seperti ya, tapi juga walaupun budaya nggak kayak gitu, sebenarnya kan secara etis ya, nggak mungkin itu kan lu tinggalin orang tua lu kelaparan gitu, nggak masuk akal gitu, kayaknya nggak, secara moral nggak masuk akal. Nah terus dari ya akuntansi itu sedikit banyaknya membantu, bukan berarti apakah orang yang punya ilmu akuntansi bisa berarti bakalan jadi orang kaya atau ya enggak juga. Apakah bakalan makmur ya enggak juga, tergantung kan, nggak menjamin, cuman sedikit banyaknya tuh nolong, ada ilmunya gitu. Terus lebih ke sama ilmu terakhir tuh sebenarnya ini nerdy things doang, jadi nggak tahu kalau
kayak lebih tahu di behind the scene sesuatu aja. Oh, apa tuh? Eh, nah terus intinya lebih ke apa sebenarnya praktikal fisik gitu atau fisika Fisika. praktikal gitu. Mhm. Karena ternyata tuh banyak hal yang seru loh kalau mau diikutin. Iya. Banyak apa-apa tuh fisika gitu sebenarnya, behind the scene tuh fisika yang kita pakai sehari-hari gitu. Iya. Buat mengerti sesuatu tuh pakai fisika terus gitu. Walaupun bukan berarti di sini harus belajar fisika lu sampai wow gitu. Enggak Sampai sih. profesor Nggak gitu ya. perlu terus. Tapi buat kehidupan sehari-hari jadi lebih ngerti banyak hal, kayak sebenarnya sih sains secara keseluruhan sih. Iya, betul. Karena kalau tahu sesuatu chemicnya gimana berbentuk secara kimiawi, itu juga fun aja sebenarnya, kayak cuman ya kan, tapi cuman karena lu tahu doang ya nggak apa-apa, karena kita lebih ngerti kayak lebih senang aja gitu jalanin hidup secara biologi gitu, tahu kenapa pohon ini gini, tahu Iya. kenapa sedikit banyaknya gitu, seru gitu, Kita seru. jadi tahu kayak gimana sistem kerja ya, makhluk yang ada di bumi ini, iya atau gitu, kejadian gimana yang dunia terjadi. ini bekerja lah kali ya, Betul. bahasanya gitu. Iya kan, Gimana dunia iya kan, bekerja. gimana dunia ini Iya. bekerja gitu, gimana sih, ya sedikit banyaknya jadi tahu. Terus apalagi ya, sama dari yang aku suka ajak juga Putri buat nonton juga itu ngebahas soal filsafat. Iya benar, dia sering banget buat Ya, buat ngajakin nonton YouTube baru tentang filsafat. ngebahas pola pikirnya Plato misalnya, kayak gitu-gitu doang. Iya. Sebenarnya cuman biar ngasah pola pikir doang kali ya. Iya. Biar Nggak, tahu aja sih. biar tahu aja, Iya. for the sake tahu aja sih. Iya. Banyak Penasaran ya. Iya, kalau Dewi kan kayak lebih spesifik. Kalau di aku kan emang nggak bisa fokus guys, saya ke satu hal, jadi harus sering ganti-ganti, muter-muter. Nah itu ya paling muter-muternya masih di sekitar situ. Cuman kehidupan ngaruh nggak cara aku Ngaruh sih. Ngaruh. ngadepin itu, karena nggak bisa nilai diri sendiri emang praktikalnya gimana ya, karena kayak merasanya lebih tahu doang. Iya. Terus kayak di filsafat ada macam-macam juga. Ada apa? Ada kayak politik di filsafat politik, ada ide-ide tertentu gitu. Walaupun tetap nggak ada ya. Kalau dari aku sendiri sih bisa bilang nggak ada yang perfect sih dari pemikiran. Memang. Pasti ada celahnya terus. Tapi emang esensinya filsafat kan itu kan, biar mikir terus sebenarnya. Psikologi pun juga ada filsafatnya. Maksudnya itu bagian dari pemikiran filsafat juga. Sebenarnya kayak kita belajar beberapa kenapa orang kayak gini, kenapa orang kayak gitu kan, Iya, nyari alasan, cari reason. Cuman ada beberapa udah ada risetnya kali ya. Iya, kalau betul. Psikologi gitu. Kalau di aku sih buat ngasah pola pikir doang, dan itu malah bikin lebih tenang karena udah tahu, jawabannya. Contoh ya, misalnya kita konteksnya hantu, ketakutan. Iya. Terus jendelanya jedik, totonya emang gara-gara ruangannya nggak ada ventilasi, misalnya contoh doang, udaranya mungkin nggak stabil dalam ruangan. Ini jadi kayak kalau dari filsafat itu sendiri kayak lebih banyak bertanya aja, kayak kalau konteksnya tadi hantu, jadi banyak kayak kalau tadi ruangan nggak ada ventilasi, terus kita lagi buka pintu, kenapa jendelanya bunyi misalnya, kenapa ada bunyi jeduk, padahal karena emang tiap buka pintu bunyi gitu. Iya, betul. Karena udaranya masuk gitu. Itu yang aku rasain ketika aku awal tidur di mes kantor. Oh gitu. Setiap itu buka pintu depan dibuka, aku bingung kenapa pintu belakang tuh ikut kebuka ya. Abis itu aku paham kayak, oh iya emang getarannya berarti kemungkinan. Bukan sih, biasanya volume udara dari suatu ruangan itu kan harus ngasih ganti. Oh. Kayak gitu, jadi perbedaan tekanan udara. Oke. Jadi ketika buka pintu yang belakang itu yang masuk akal. Buka gitu. Jadi kayak oh kenapa nih? Nah, kan kalau nggak tahu
kan konteksnya selalu jadi mikirnya Mistis ya. mistis gitu, padahal Enggak. terus kalau apalagi konteksnya misalnya kayak Putri kan itu tempat kerja, jadi nanti apa jadi parno gitu kalau lagi kerja karena merasanya tempat kerjanya horor gitu. Terus ya pastinya kayak gitu-gitu, jadi bukan masalah kita ngelawan sesuatu yang mistik, tapi lebih ke bikin hidup lebih tenang aja. Jadi udah ada jawabannya gitu. Betul. Sebenarnya aku rasain aplikatifnya kamu belajar ilmu fisika tuh lebih ke ini sih. Kamu kayaknya tahu ketika ada sesuatu yang mungkin apa ya, sesuatu yang rusak, teknologi, khususnya fisika kan juga masuk ke teknologi kan, teknologi juga termasuk fisika. Ada. Ya kayak misalkan kamu benerin selang atau ada apa yang mampet atau apa, kamu tahu prinsipnya gitu loh. Oh ya. Kayak oh harus benerin ini nih, berarti kayaknya ada masalah di sini nih, terus kamu kayak bisa nyelesain itu gitu. Ya aku rasain sih mungkin aplikatifnya Tapi di situ. tapi kan kalau aplikatif itu harusnya didapat setelah Belajar. lulus dari Oh, lulus. teknik. Lulus dari teknik harusnya udah pada bisa kayak gitu ya anak teknik, karena kan quote on quote mereka semua yang kita yang lulusannya teknik dianggapnya engineer kan. Pola Iya, pikir betul. engineer harusnya bisa problem solving guys, harusnya. Iya sih. Ya, tapi Itu udah biasa kan. enggak semuanya. Ya harusnya, ini kan harusnya. Cuman kayak gitu. Paling sisanya belum lagi karena politik baru kena doang, karena baru merasakan dampaknya mungkin. Ya. Jadi nggak mau bias, jangan sampai bias, jangan sampai terlalu fanatik, jangan sampai terlalu too much juga, karena dari dulu masih sama sih sebenarnya, argumentatifnya masih sama soal politik, belum bisa dibahas sekarang, cuman karena lebih dalam lagi kalau politik gitu, dan kayaknya belum valid gitu sebagai orang yang kayaknya lu baru lihat politik aja deh. Nanti belum mendalami, jadi iya nggak diketawain bisa. sama yang emang ilmunya politik guys. Nggak bisa komentar banyak Iya, atau jauh ya. Iya nggak bisa komentar Karena kita jauh. belum pernah belajar mendalami. Iya mendalami kayak sebenarnya yang dilakukan itu benar gitu secara politik, ilmu politik gitu. Motor Nora ini dari tadi lewat terus. Tolong ya guys yang pakai knalpot Nora gitu ganggu. Karena itu di lingkungan termasuk pencemaran suara. Ada itu. Jadi kalau di ilmu lingkungan atau teknik lingkungan itu ada ukuran desibel tingkat kebisingan. Iya, jadi standar kenyamanan lah. Standar kenyamanan untuk kayak sebuah kota lah. Itu berapa desibel? Kalau pemukiman 55 desibel ya guys. Ini nggak tahu nih. Pas diukur udah lebih atau belum ya? Iya, maksudnya kan bukan yang nggak boleh. Itu hak masing-masing. Cuman kan hidup secara komunal atau komunitas atau secara sosial, jadi harusnya lebih aware aja sama sekitar. Kalau masalah knalpot berisik, aku juga pernah kan pasang knalpot berisik, tapi akhirnya lama-lama sadar juga guys, karena sebenarnya saya ngeganggu gitu. Jadi ya harus lebih aware aja lah sama sekitar. Mau ngapain aja terserah, tapi jangan sampai ngeusik orang lain ya kalau bisa. Ada lagi yang tambahin soal ilmu? Astronomi gimana? Kayaknya kau juga sedikit banyak suka astronomi. Aku juga tahu dikit doang deh kayaknya kalau astronomi. Aku juga suka sedikit karena dulu pas SMA suka ke perpus buat nyari buku astronomi. Mungkin karena kita nggak pernah melihat langsung ya. Kita kan selama ini taunya cuma informasi dari NASA. Tapi kalau di aku sih lebih tetap astronomi susah sih buat dibahas, karena bisa jadi satu episode sendiri gitu, karena luas banget. Terus implementasi ke nyatanya mungkin cuman karena biar tahu doang. Iya betul sama masih banyak misteri yang belum kita tahu juga. Lagi juga kayaknya kalau apa-apa jangan luar angkasa melulu deh. Dalam bumi dulu juga masih banyak yang belum dijangkau kan. Kayak laut aja masih banyak yang belum tahu isinya apa, flora faunanya juga masih bisa dicari terus dan masih ditemuin terus kan spesies baru. Ya jadi cari yang di bumi dulu lah gitu. Kayaknya jangan jauh-jauh melulu guys. Udah mau tinggal di Mars aja, buminya aja belum tahu seutuhnya.
reusable yang enggak green, teknologi juga belum green amat. Ya masih banyak lah kalau soal astronomi, nanti bisa dikasih jadi episode tersendiri. Ya udah paling segitu dulu dari pembahasan Spillet kali ini, dan ya see you guys. Bye.